Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, nikmat waktu, kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki hingga saat ini. Selain itu, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selalu berselawat, kita harapkan akan mendapat syafaat beliau pada akhir kelak. Bapak dan Ibu, serta Ustadz yang dirahmati Allah, seperti biasa di Ahad malam kita ikut mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Daniel terkait Sirah Nabawi, yaitu untuk saat ini kita akan membahas mengenai Perang Uhud. Perang Uhud, di mana sebelumnya kita juga membahas mengenai Perang Badar, dan ya salah satu yang nilai utama yang menurut saya yang perlu kita pahami pada peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah adalah sifat percaya kepada Rasulullah, karena namanya perang tentunya mempertaruhkan yang paling utama itu nyawa, dan di mana kita ketahui beberapa peperangan yang dilalui oleh Rasulullah ya secara jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah personil lawan. Jumlah personil yang dimiliki Rasulullah tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki lawan, dan tentunya butuh suatu keyakinan, dan jika tidak yakin ya tidak mungkin para sahabat ikut dengan Rasulullah untuk berperang. Ya itu yang paling menarik, dan tentunya banyak hal yang tentu kita bisa simak dari penjabaran dari Ustadz Daniel. Oleh karena itu kita persilakan Ustadz Daniel untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz Daniel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bermuajahah, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke perang Uhud. Jadi setelah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hampir memenangkan, atau mungkin sudah memenangkanlah peperangan, di mana orang-orang Quraisy sudah kemudian lari tunggang langgang, dan kaum muslimin sedang mengambil beberapa ghanimah yang ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang Quraisy. Maka disinilah mulai kemudian ujian Allah Azza wa Jalla antara taat dan tidak taat. Para pemanah yang ditempatkan oleh Nabi di Bukit Ainain, yang sekarang kita kenal dengan nama Bukit Rumah, atau bukitnya para pemanah. Nah, para pemanah ini tadinya sudah bersiap siaga, standby di posnya masing-masing, dan Nabi juga sudah mewasiatkan bahwa apapun yang terjadi, entah menang atau kalah, maka para pemanah dilarang turun sebelum Rasulullah SAW memberikan utusannya. Jadi kalau belum ada yang datang untuk menyampaikan pesan dari Nabi, maka tidak boleh orang-orang yang ada di Bukit Ainain ini turun dari bukitnya atau dari pos-posnya.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya ini bagian dari godaan yang kemudian tidak bisa dielakkan oleh kaum muslimin saat itu, bahwa pertimbangannya sudah menang. Kalau sudah menang, ya berarti tinggal turun, karena sudah tidak ada lagi lawan yang perlu dikhawatirkan, sudah tidak ada lagi musuh yang perlu dilawan. Jadi ya sudah, turun sajalah itu. Sempat terjadi perdebatan di kalangan para pemanah, sampai akhirnya mayoritas dalam beberapa riwayat yang turun itu sekitar 40-an. Jadi yang bertahan hanya sekitar 10-an orang. Yang total dari 50 itu yang 40-nya turun semua. Jadi diskusinya cukup ya, adalah di sana dalam konteks orang-orang yang pemanah ini dengan yang lainnya, mereka adu argumen sampai akhirnya 40 orang ini turun. Dan mereka mengambil ghanimah itu. Nah, ketika kondisi sudah berada di bawah, mereka mengambil ghanimah yang dibiarkan oleh orang-orang Quraisy. Disinilah kemudian Khalid bin Walid, saat itu masih musyrik, ya masih kafir, itu melihat celah kosongnya bukit rumah. Jadi kalau teman-teman lihat materi sebelumnya kan ada gambar itu. Jadi ketika pegunungan Uhud, kemudian dataran rendahnya, kemudian bukit rumah. Nah, kaum muslimin itu diapit oleh bukit rumah dan juga pegunungan Uhud. Jadi lawannya ada di hadapan kaum muslimin tepat berada di antara pegunungan Uhud dan bukit rumah atau bukit Ainain. Nah, Khalid bin Walid itu mengitari bukit rumah. Karena bukit rumahnya kosong, tidak ada penjagaan, tidak ada yang standby di sana, tidak ada yang jaga, tidak ada para pemanah, maka dengan sangat leluasa Khalid bin Walid mengitari bukit rumah dan sampai di belakangnya kaum muslimin. Jadi sampai tepat berada di belakangnya kaum muslimin. Setelah berada di belakangnya kaum muslimin, maka kaum muslimin yang sedang mengambil ghanimah itu terkaget-kaget. Sampai Nabi SAW ketika melihat pasukan musyrikin atau pasukan Quraisy itu sampai berteriak, siapa yang akan menghalau menangani kelompok yang satu ini? Dan itu beberapa kali Nabi SAW utarakan di hadapan kaum muslimin yang saat itu sedang panik, karena mereka tidak menyangka bahwa di belakang mereka akan ada musuh orang-orang Quraisy. Padahal itu sudah berada di atas angin, jadi sudah sangat jelas kemenangannya yang didapatkan oleh kaum muslimin, tetapi ternyata kemenangan ini bersifat sementara. Di belakang mereka, di belakang kaum muslimin sudah ada pasukan Khalid bin Walid, pasukan Quraisy yang siap menghancurkan kaum muslimin. Jadi dari depan orang-orang Quraisy pada balik lagi, dari belakang ada Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin diapit oleh dua pasukan besar dari kalangan Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini yang membuat tidak teraturnya kondisi saat itu. Kacau sekacau-kacaunya. Komando putus, orang-orang panik, ada yang lari, ada yang segala macam, itu semuanya campur aduk lah. Jadi betul-betul panik, betul-betul heboh, betul-betul kacau, sehingga tidak ada lagi strategi yang kemudian direncanakan awal-awal, tidak ada lagi sikap-sikap yang kesatria ya yang dimiliki oleh kaum muslimin, karena semuanya kemudian mementingkan keselamatannya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, walaupun tidak semuanya tentunya, tetapi beberapa ada yang kabur dari peperangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika kaum muslimin saat itu berada di dalam pengepungan orang-orang Quraisy dari depan maupun dari belakang, maka posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepat berada di tengah-tengah, itu akhirnya menjadi bulan-bulanan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy ketika melihat kaum muslimin, maka siapapun yang mereka temui mereka bunuh untuk sampai mendekati Nabi Muhammad SAW. Maka nanti dalam banyak riwayat disampaikan entah tombak, entah panas, semuanya mengarah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga ini betul-betul kondisi yang sangat memprihatinkan bagi Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Sampai dalam banyak riwayat disebutkan hidung Nabi terluka, kemudian gigi seri Nabi pecah, kemudian wajah Nabi pun berdarah-darah, dan hal ini dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Sampai teman-teman, saking banyaknya darah yang keluar dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi menahannya supaya darah ini tidak menetes ke tanah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bagaimana mungkin suatu kaum akan menang jika mereka melukai wajah nabinya?
Jadi ini apa namanya, pelanggaran kriminal. Masa ada kaum yang akan selamat, yang akan menang jika mereka melukai wajah nabinya, memecahkan gigi serinya, padahal dia menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sambil menahan darah supaya tidak menetes ke tanah. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah statementnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 128, kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada urusannya dengan wahai Muhammad. Au yatuba alaihim, Allah memaafkan mereka, au yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka telah berbuat zalim. Jadi nggak ada urusannya sama Nabi. Kalau toh kemudian Allah memaafkan mereka atau Allah mengazab mereka, itu urusan Allah, bukan urusan kamu gitu. Dan ini sedikit teguran ya dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ucapan Nabi yang menyatakan bagaimana mungkin suatu kaum akan menang jika mereka melukai wajah nabinya, memecahkan gigi depannya, padahal dia menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini tidak pantas diucapkan. Kalimat ini mengandung overconfidence seorang nabi. Terkesan bahwa kalau melukai nabi pasti bakal masuk nerakanya gitu. Padahal ada otoritas Allah Azza wa Jalla bahwa kalau Allah memaafkan mereka, ya sudah memaafkan mereka. Kalau memang Allah kemudian menghukum mereka, ya sudah menghukum mereka. Semuanya kembali kepada otoritas Allah Azza wa Jalla. Maka nanti banyak orang-orang yang terlibat dalam perang Uhud yang tadinya musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian berubah 180 derajat. Jika kekalahan perang Uhud yang dialami oleh Nabi dan juga kaum muslimin disebabkan atas tindakan atau gerakannya Khalid bin Walid, maka dalam sejarah kita akan mencatat bahwa Khalid bin Walid yang kemudian setelah sekian lama memusuhi Nabi, akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pembela agama Islam. Bahkan dalam banyak peperangan, Khalid bin Walid memiliki peran besar sampai memenangkan kaum muslimin. Ada perang Mu'tah di situ, ada Futuh Mekah di situ, ada hukuman kepada para tukang sihir yang di zaman Futuh Mekah saat itu dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi 180 derajat. Makanya jangan sampai ada vonis yang sifatnya mati atau saklek, kecuali kalau memang Allah yang memutuskan. Maka ini untuk menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki otoritas yang sangat mutlak. Bisa jadi ada orang yang sekarang memusuhi Islam, membenci Islam, sekarang sangat tidak suka dengan Islam, tapi suatu saat akhirnya Allah rubah pikirannya, Allah rubah hatinya, sehingga dia menjadi pembela Islam. Dan itu sangat banyak dalam literatur sejarah. Makanya Allah Azza wa Jalla menegaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa yang membolak-balikan hati itu kan Allah. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Jadi ya terserah Allah nanti. Merubah Abu Sufyan jadi Muslim, merubah Khalid bin Walid jadi Muslim, merubah Amr bin As jadi Muslim. Semuanya itu menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini poin di mana Nabi terluka, bahkan nanti sampai wajah Nabi itu tertusuk oleh panah, kemudian penutup kepala Nabi itu tertembus sampai ada bagian besi yang masuk ke dalam pipinya beliau, ke dalam pelipisnya beliau, bukan pelipis, pipinya beliau, sehingga pipi ini terluka dan harus dicabut besinya karena menancap ke tulang pipi. Jadi si besinya itu menancap ke tulang pipi, patah, dan itu harus dicabut, dan hanya bisa dicabut dengan gigi. Maka nanti ada beberapa sahabat yang ingin mencabut besi tersebut, tetapi kemudian Malik bin Sinan tampil sebagai yang diberikan izin. Karena ketika Abu Bakar ingin mengambil besi tersebut, Malik bin Sinan datang, wahai Abu Bakar, tolong izinkan saya untuk mencabut besi itu dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Bakar menyerahkan itu kepada Malik bin Sinan. Maka Malik bin Sinan dengan sigap dia cabut besi yang menempel di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dicabut satu kali, gigi serinya patah satu. Tapi besi masih ada di dalamnya. Kemudian digigit lagi besinya dan dicabut lagi sampai giginya patah dua. Baru setelah dua giginya patah, punya Malik bin Sinan, baru besi itu keluar, lepas dari wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika teman-teman, darah mengalir dari pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sigap Malik bin Sinan kemudian mengecupkan mulutnya ke area keluarnya darah.
Jadi ketika keluar darah mengalir dari pipinya Nabi, itu langsung dikecup oleh Malik bin Sinan. Kemudian dihisap darah tersebut oleh Malik bin Sinan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika darah itu dihisap oleh Malik bin Sinan untuk menghentikan perdarahannya, itu darahnya tidak dibuang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Malik, buang darah itu, buang darah itu. Kata Malik bin Sinan, demi Allah ya Rasulullah, tidak akan saya buang darah itu. Buang darah itu. Tidak, demi Allah ya Rasul, saya tidak akan buang darah ini. Kemudian Malik bin Sinan berpaling dari Nabi dan melawan kembali musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menunaikan tugasnya mencabut besi yang ada di pipinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Malik bin Sinan pergi untuk bertarung kembali dengan musuh-musuh Islam, saat itu Nabi memberikan komentar. Nabi kepada para sahabat, kata Nabi, siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni surga, lihatlah Malik bin Sinan. Ini kan secara fikih, teman-teman, itu kan darah itu hukumnya haram ya, karena hurimat alikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Jadi darah itu masuk kategori yang diharamkan. Tetapi ada satu buku, saya lupa judul bukunya ini, saya baca sekilas, tapi ada kalimat indah dari penulisnya bahwa kata Ibnu Jauzi ya, ini dalam kitab Asy-Syifa apa tuh saya lupa lagi, tapi ada kalimat Asy-Syifanya. Kata Ibnu Jauzi bahwa semua yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu darahnya, entah itu keringatnya, entah itu air liurnya atau air ludahnya, itu semuanya berbeda dengan keumuman darah, air liur dan keringatnya manusia biasa. Jadi ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Ibnu Jauzi disebut dengan khususiat. Jadi ini kekhususan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad, di mana keringatnya mengeluarkan aroma yang wangi, kemudian air ludahnya pun tidak bau dan itu menyehatkan, karena dalam beberapa kasus Nabi sering meludahi wajah orang atau menyembur ya. Jadi minum air dikit kemudian disembur dengan air ludah itu ke wajah orang atau ke matanya seseorang, itu langsung sembuh. Nanti juga Ali bin Abi Thalib pernah mengalami itu ketika dalam perang Khaybar, matanya bengkak, disembur sama Nabi, dalam suatu riwayat diludahi oleh Nabi, dalam riwayat yang lain itu langsung sembuh matanya Ali. Jadi ini kekhususan yang Nabi miliki. Sudah keringatnya wangi, kemudian air ludahnya pun berkhasiat, dan darah Nabi menurut Ibnu Jauzi tidak dihukumi najis, tidak dihukumi haram. Ya kalau cuma dihisap seperlunya ya, tapi kalau nyedotnya banyak ya pelanggaran. Tapi kalau sekedar ngisep saja untuk tidak supaya keluar darah lebih besar, itu lebih banyak, kayak kasus Malik bin Sinan terhadap Nabi, itu tidak dihukumi berdosa. Bahkan kata Nabi, siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni surga, lihatlah Malik bin Sinan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya perdalam poin ini sedikit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam, waktu itu dibekam oleh sahabat, kemudian darahnya itu, hasil buangan bekamnya itu dibuang ke ember, sejenis ember lah, bejana. Kemudian Nabi SAW memanggil Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awwam. Kata Nabi kepada Abdullah, wahai Abdullah, tolong buang darah ini. Maka diambillah oleh Abdullah bin Zubair tempat darahnya Nabi SAW, hasil bekam ya. Kemudian Abdullah bin Zubair pergi. Kemudian selang berapa lama balik lagi. Hilang darahnya, bersih sudah bejananya. Terus kata Nabi, kamu buang di mana darah itu? Kata Abdullah bin Zubair, pokoknya aman Rasul ini. Darahnya aman. Kata Nabi, iya, dibuang kemana darah itu? Ya pokoknya ke tempat yang paling aman deh. Wahai Abdullah, dibuang kemana darah itu? Jangan-jangan kau meminumnya. Ya Rasulullah, saya meminumnya wahai Rasul. Jadi darah bekam Nabi itu diminum oleh Abdullah bin Zubair. Sekali lagi teman-teman semua, ini kekhususan bagi Nabi. Jangan main asal minum darah. Ini kekhususan bagi Nabi, bahwa kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Asy-Syifa itu, bahwa keringat, air ludah, kemudian darah, bagi Nabi itu ada kekhususan tersendiri. Jadi jangan hukumi sama seperti darah, keringat, air ludahnya kaum muslimin secara umum atau manusia secara umum. Ini jelas berbeda. Dalam kasus yang lain, teman-teman, Nabi Allah Muhammad kalau buang ludah atau dahak itu tidak pernah nempel di tanah. Karena ketika Nabi buang ludah, pasti ada sahabat yang menengadahkan tangannya untuk menampung ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kena ke tangannya beliau gosokkan, beliau usapkan ke seluruh badannya. Itu kebiasaan sahabat.
Bahkan kalau berwudu kan, kalau wudunya Nabi zaman dulu itu bukan kayak pancuran ya, tapi kayak baskom gitu atau ember, ada airnya di sana sekitar 2 kulahan, kemudian air itu dipakai buat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain sampai kurang dari 2 kulah, hanya sekedarnya saja air, kurang dari 2 kulah. Nah Nabi biasa wudu pakai air itu. Jadi pastinya ada air yang bekas Nabi pakai di bejana itu atau di ember itu. Jadi masih ada sisa airnya lah gitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kalau Nabi selesai wudhu dan masih ada sisa airnya, itu para sahabat semuanya refleks, semuanya antusias untuk mengambil air itu dalam rangka mencari keberkahannya. Sampai dalam bahasa hadis itu kadu yaqtatiluna, sampai mereka hampir saling membunuh. Itu bahasa kiasan, bahasa hiperbolis, bahwa saking antusiasnya sahabat, saking inginnya sahabat mendapatkan air tersebut, sampai mereka hampir saling membunuh gitu. Itu bahasa kiasan betapa mereka para sahabat sangat ingin mendapatkan keberkahan dari airnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat-riwayat ini sahih teman-teman, sahih. Termasuk misalkan yang biasa dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika Nabiullah Muhammad tidur siang, maka karena Ummu Sulaim kan punya anak namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu putranya Ummu Sulaim. Nah ketika Nabi sedang tidur siang, itu biasanya suka keringetan. Nah keringat ini kemudian ditampung ke dalam sebuah botol, ditampung, jadi netes, ditampung gitu tetesan itu, sampai ya hampir penuh lah begitu, atau sudah ada isinya lah gitu. Sampai berisi lah isi botol tersebut. Nah ketika Nabi bangun, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menemukan ada botol isi keringatnya beliau. Kemudian Nabi nanya kepada Ummu Sulaim, untuk apa ini Ummu Sulaim? Maka jawaban Ummu Sulaim, ya Rasulullah, ini keringat antum akan kami campurkan dengan minyak wangi kami untuk kami gunakan untuk anak-anak kami, agar anak-anak kami mendapatkan barokah karenanya. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodaqti, ente benar wahai Ummu Sulaim. Jadi memang tabarruk dengan fisik Nabi, dengan darah Nabi, dengan keringat Nabi, dengan air lur Nabi, itu literaturnya ada, teman-teman. Literaturnya ada, dan itu dalam literatur yang sahih. Kalau kemudian ini dianggap berlebihan atau bagaimana, saya yakin para sahabat tidak pernah menganggap ini sebagai aktivitas yang berlebihan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan, entah minum darahnya, ngumpulin keringat Nabi, ngumpulin air liur Nabi, itu dalam rangka mahabbah li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ekspresi cinta. Dan kalau sudah bicara ekspresi cinta, tidak bisa dihukumi dengan kerangka berpikir fikih. Karena orang yang jatuh cinta kadang-kadang suka unlogic. Makanya cinta itu kadang-kadang tidak ada logika. Nah ini berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai oleh para sahabat sampai mereka rela melakukan sesuatu yang mungkin terkesan bagi kita hari ini adalah unlogic, tidak logis. Padahal itu adalah ekspresi cinta dari kalangan para sahabat, sedemikian cintanya kepada Nabi sampai darahnya diminum, sampai keringatnya dikumpulin, sampai air liurnya dikumpulin, sampai bekas wudunya dikumpulin, dipakai, berebut untuk pakai bekas air wudunya Nabi. Jadi ini ekspresi cinta. Sekali lagi ini ekspresi cinta yang kemudian tidak bisa dihukumi secara literatur fikih. Dan oleh Imam Ibnu Jauzi ditegaskan bahwa ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sah-sah saja kalau kemudian diperlakukan seperti itu nabinya oleh para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW berada di tengah-tengah, maka pasukan Quraisy itu semuanya nyerangnya ke Nabi. Panahnya, tombaknya nyerang ke Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan statementnya atau berteriak, kata Nabi, mayyarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayyarudduhum anna, siapa yang bisa menghalau mereka dari kami, walahul jannah, maka baginya surga, aw huwa rafiqi fil jannah, atau dia saya pastikan akan menemani saya di surga. Jadi teman Nabi di surga atau masuk surga. Pokoknya siapapun yang bisa menghalau musuh-musuh Islam atau orang-orang Quraisy dari Nabi SAW. Karena Nabi betul-betul jadi pusat serangan, pusat tembakan orang-orang Quraisy. Dan itu orang-orang Quraisy semuanya langsung fokus untuk membunuh Nabi SAW. Karena kan intinya bunuh Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti Nabi setelah berteriak begitu, ada 9 orang yang melindungi Nabi SAW. 9 orang itu 2 dari kalangan Muhajirin dan 7 orang dari kalangan Ansor.
Jadi ketika Nabi SAW sudah totalnya ada 11 nanti, karena yang 2 orang ini selamat dan hidup ya, tetap tidak meninggal, tapi yang 9 ini dipastikan meninggal. Jadi ketika Nabi SAW dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, mundur sampai berada di tepat di belakang Nabi itu Gunung Uhud. Jadi Nabi sampai terdesak ke Gunung Uhud. Maka Nabi SAW dengan ada Thalhah bin Ubaidillah di situ, ada sahabat Abu Bakar di situ, jadi ada 2 orang sahabat Muhajirin yang menjaga Nabi, ada Abu Bakar dan juga ada Thalhah bin Ubaidillah. Ini selain yang 9 orang, jadi totalnya ada 11. Yang 2 orang lagi ada Abu Bakar dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ketika sudah mepet ke pegunungan Uhud, itu Nabi SAW berteriak, siapa yang bisa menghalau mereka? Siapa yang bisa menghalau mereka? Maka Thalhah bin Ubaidillah menjawab, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan ente, jangan ente. Maka orang Ansor maju. Kemudian Nabi berteriak lagi, siapa yang mau menghalau mereka? Maka Thalhah bin Ubaidillah bilang, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan ente. Maka orang Ansor yang kedua maju. Dan itu berlangsung sampai 7 orang Ansor semuanya meninggal. Sudah tidak ada lagi orang yang bisa menjadi perisai Nabi dari serangan orang-orang Quraisy. Jadi 7 orang itu semuanya meninggal. Nanti salah satu namanya adalah Syamash bin Utsman. Syamash bin Utsman ini salah satu perisai Nabi ketika melindungi Nabi SAW ketika Nabi terdesak sampai ke pegunungan Uhud. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Thalhah bin Ubaidillah berinisiatif supaya Nabi naik ke atas pegunungan Uhud. Jadi kalau teman-teman main ke pekuburan Uhud atau ke Bukit Rumah, itu di pegunungan Uhud itu ada salah satu celah. Di celah itulah kemudian nanti Nabi Allah Muhammad menghindarkan diri dari serangan musuh. Jadi masuk ke celah. Di celah itulah kemudian Nabi SAW yang menghindarkan diri dari serangan musuh. Dia itu dibantu oleh Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Thalhah bin Ubaidillah satu tangan dorong Nabi ke atas pegunungan Uhud, dan satu tangan lagi digunakan untuk menyerang musuh-musuh Islam, orang-orang Quraisy saat itu. Dan Abu Bakar juga berjuang untuk melawan musuh yang menyerang Nabi di sisi yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, karena satu tangannya itu harus dorong Nabi, yang satu tangan digunakan untuk melawan orang-orang Quraisy, sampai telapak tangannya itu sudah tidak lagi bisa berfungsi. Jadi betul-betul luka parah karena kena sabetan pedang, kena tusukan pedang, dan segala macamnya, sampai satu tangannya Thalhah bin Ubaidillah itu tidak berfungsi. Kemudian kakinya pun pincang karena salah satu lututnya pecah. Itu yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah. Darah mengalir, kemudian lututnya pecah, kemudian tangannya pun sudah tidak lagi berwujud karena telapak tangannya hampir remuk, hampir hancur begitu. Jari jemarinya pun hampir putus semua, walaupun tidak semuanya. Tapi hampir putus semua, dalam satu riwayat sampai 3 yang putus jarinya itu. Nah, sampai Thalhah bin Ubaidillah itu mengalami sempat pingsan. Ketika pingsan, bangun lagi, lawan lagi musuh Quraisy. Pingsan, bangun, lawan lagi orang-orang Quraisy. Dan itu dalam kondisi bersimbah darah. Sampai akhirnya ketika Nabi sudah safety, sudah aman, tidak ada lagi serangan, Thalhah kemudian pingsan. Pingsan. Sampai orang menyangkanya Thalhah meninggal, Thalhah syahid. Ternyata masih hidup. Makanya kata Nabi SAW, man ahabba ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang yamshi ala wajhil ardi, yang berjalan di muka bumi, falyanzur ila Thalhah bin Ubaidillah, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi kalau pengen tahu orang yang sudah syahid tapi masih jalan-jalan di bumi, artinya masih hidup, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Maka disebut dengan syahid yang masih hidup, karena memang saking parahnya yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah, dan dianggapnya sampai mati, sampai meninggal, dianggapnya syahid, itu padahal masih hidup, itu saking parahnya, saking luar biasanya apa yang dialami oleh Thalhah bin Ubaidillah. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam suatu kesempatan kata beliau, perang Uhud adalah perangnya Thalhah. Karena yang punya besar peran Thalhah cukup, yang punya peranan besar dalam melindungi Nabi ya Thalhah bin Ubaidillah. Saat itu ya, saat Nabi terdesak sampai harus naik ke pegunungan Uhud, sampai mencari celah untuk menghindari lemparan panah, tombak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, selain Thalhah, juga selain Hamzah, saya tidak ceritakan Hamzah karena
Saya yakin mungkin banyak riwayat yang kita baca tentang Hamzah radhiyallahu anhu. Nanti teman-teman bisa buka sendirilah kalau untuk Hamzah. Ini beberapa jiwa yang terpilih dalam perang Uhud. Maksudnya terpilih untuk mendapatkan syahid dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya teman-teman, Mus'ab bin Umair. Ini tokoh idola ini sebetulnya. Teman-teman yang Allah muliakan, Mus'ab bin Umair ini jelas besar jasanya teman-teman. Sangat besar jasanya. Logikanya sederhananya begini teman-teman. Mus'ab bin Umair telah berhasil mengagitasi orang-orang Madinah agar mereka memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mayoritas penduduk Madinah belum pernah ketemu Nabi SAW. Tapi Mus'ab bin Umair harus memastikan bahwa mereka orang-orang Madinah mencintai Nabi SAW tanpa syarat, tanpa harus melihat, tanpa harus bertatap muka, tanpa harus bertatap wajah. Mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Maka nanti jadi hal yang lucu ketika Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang kota Madinah menyambut dengan gegap gempita. Rata-rata di antara mereka tidak tahu yang mana Nabi Muhammad. Padahal mereka sangat cinta, sangat rindu sampai bersenandung Tola'al badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya. Tapi mereka tidak tahu karena yang datang kan 2 orang. Bahkan beberapa orang-orang Madinah itu menganggap bahwa Abu Bakarlah yang menjadi yang dianggap sebagai Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar kelihatannya Nabi Muhammad. Baru ketahuan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang di samping Abu Bakar itu ketika Nabi duduk, kemudian Abu Bakar menutupi kepala Nabi dari sinar panas matahari. Maka baru orang-orang Madinah tahu dan sadar bahwa Nabi yang dimaksud atau dalam kurung Nabi Muhammad SAW adalah dia yang dinaungi kepalanya oleh satunya lagi. Berarti yang satunya lagi Abu Bakar yang duduk dan dinaungi kain ini adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nah ini peran Mus'ab. Bagaimana seorang Mus'ab berjasa sangat memberikan gambaran tentang Nabi Muhammad SAW, memberikan informasi tentang Nabi Muhammad SAW sampai orang-orang Madinah begitu cinta kepada Nabiullah Muhammad. Sampai teman-teman, sebelum Bai'ah Aqobah 2, itu orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah, mereka semuanya punya statement begini. Wahai sahabat-sahabatku, kita ini di Madinah sudah Muslim. Kita bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, bisa muamalah dengan sangat lancar, komunikasi dengan sangat baik. Tapi tahukah kita bahwa Nabiullah Muhammad, Nabi kita di kota Mekah masih dalam keadaan terintimidasi, masih dalam keadaan tersakiti, hidupnya masih terus penuh dengan teror dan ancaman pembunuhan. Apakah kita nyaman-nyaman saja dengan kondisi Nabi kita seperti itu? Itu kan ungkapan orang-orang Ansar, teman-teman. Dan mereka sekali lagi tidak semuanya mengenal Nabi SAW secara physically. Tidak semuanya. Jadi ini peran yang sangat besar yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair sampai menumbuhkan cinta, sampai melahirkan komitmen Bai'ah Aqobah 2. Jadi Bai'ah Aqobah itu kan komitmen membela Nabi Muhammad. Itu peran besarnya seorang Mus'ab. Jadi Bai'ah Aqobah itu kan komitmen keislaman. Di situ tidak boleh syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, kemudian tidak boleh berbohong. Itu item-item dalam Bai'ah Aqobah 1. Ketika 12 orang ini sudah berbai'ah Aqobah 1 kepada Nabi, maka diutuslah Mus'ab bin Umair sebagai pembimbing. Jadi 12 plus 1. 12 adalah orang-orang yang ikut bai'ah Aqobah 1 dari kalangan Yasrib. Yang satu orang lagi nanti Mus'ab bin Umair diutus sebagai seorang guru, pembimbing, pendamping. Murabinya lah begitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setahun kemudian itu muncul gerakan mencintai Nabi, melindungi Nabi, dan ingin menjaga Nabi SAW. Maka Bai'ah Aqobah 2 secara konten itu isinya adalah pembelaan terhadap Nabi, komitmen untuk melindungi Nabi SAW dengan jiwa, raga, darah, harta, anak, istri mereka semua. Nah teman-teman yang Allah muliakan, peran itu peran Mus'ab bin Umair. Beliau yang punya jasa besar bagaimana membangun sebuah kecintaan yang dahsyat dari orang-orang Ansar terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kata Khabbab bin Arad, kata beliau, di antara kami berhijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kami, kata Khabbab,
ada yang menapaki jalannya, yang kurung hijrah dan jihad, namun belum menikmati balasan dunianya. Dan salah satu contohnya adalah Mus'ab bin Umair. Jadi bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat, teman-teman semua, yang melewati masa Futuh Mekah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup di saat Futuh Mekah, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bonus di dunia. Berupa kenikmatan kekuasaan, kenikmatan harta, kenikmatan berlimpahnya ghanimah, itu mereka dihukumi orang-orang yang mendapatkan harta itu, mendapatkan balasan dunia. Bagi mereka yang sampai pada Futuh Mekah. Tapi bagi yang nggak sampai ke Futuh Mekah, itu problemnya. Itu yang disebut dengan kata Khobab itu, sebagian belum menikmati balasan dunia. Nah, termasuk Mus'ab bin Umair. Teman-teman yang Allah muliakan, Mus'ab bin Umair ini dibunuh oleh Ibnu Qami'ah karena dianggap mirip dengan Nabi, karena dianggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu adalah Mus'ab, bukan Nabi, dan dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Beliau terbunuh dalam perang Uhud ketika akan dibungkus dengan kain kafannya tidak cukup untuk membungkus tubuhnya Mus'ab bin Umair. Kalau ditutup bagian kepala, maka kakinya Mus'ab kelihatan, dan kalau ditutup kakinya, wajahnya kelihatan. Maka Nabi SAW perintahkan, tutup saja bagian kepalanya dengan kain kafan. Adapun kaki yang tidak tertutup oleh kain kafan, bungkuslah dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan rumput-rumputan. Dalam suatu riwayat, rumput-rumputnya dari rumputan idkhir, dedaunan idkhir. Itu yang digunakan untuk menutupi bagian kakinya Mus'ab bin Umair. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kondisi prihatin wafatnya seorang Mus'ab bin Umair, padahal jasanya betul-betul tidak ada yang bisa mensangsikan dan meragukan, itu sampai berkesan di hati Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, waktu itu beliau mau buka puasa. Jadi Abdurrahman bin Auf mau buka puasa, dihidangkan setelah beliau iftar, beliau dihidangkan makanan yang mewah, yang enak begitu. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku bisa makan enak, tapi ada orang yang lebih baik daripadaku, lebih banyak perjuangannya daripadaku, dia jangankan untuk makan yang enak, untuk penguburannya saja dia tidak punya kain kafan yang mencukupi. Aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, aku takut jika kenikmatan itu disegerakan untuk kita di dunia, tapi kemudian hilang di akhirat nanti. Setelah itu kemudian Abdurrahman bin Auf menangis. Jadi nggak jadi makan. Karena ingat perjuangan Mus'ab bin Umair yang sedemikian berjibaku untuk mendakwahkan Islam, mengenalkan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, tetapi meninggalnya dalam keadaan yang sangat prihatin. Belum mendapatkan balasan kenikmatan duniawi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi itu jauh lebih indah, saya rasa, dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena beberapa sahabat justru setelah wafatnya Nabi mengalami banyak fitnah. Makanya kata Amr bin As, ketika beliau mau meninggal dunia, kata Amr bin As, kata beliau, saya ini agak penyesalan sedikit. Dulu waktu awal-awal saya menikmati masa muda saya dalam keadaan yang kafir. Saya berada dalam kekufuran. Dan saya sesali kondisi itu. Kemudian saya masuk Islam. Bersama Nabi berjuang, bersama Nabi berhijrah, bersama Nabi berjuang, ya, bersama Nabi melakukan jihad, dan saya menikmati itu. Dan itulah momen-momen terindah yang saya miliki, kata Amr bin As, ketika berjuang dan berjihad bersama Nabi SAW. Sampai saatnya lah tiba, di mana Nabi telah wafat, Abu Bakar telah meninggal, Umar pun telah tiada. Maka fitnah menimpa umat Islam. Dan aku termasuk di dalamnya. Jadi, karena kan Amr bin As itu mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan konflik dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu penyesalan seorang Amr bin As. Jadi ada satu sisi meninggal di momen-momen perang bersama Nabi itu jelas terbebas dari fitnah itu. Kayak Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, itu orang-orang yang terbebas dari fitnah. Tapi yang kemudian hidup di era Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini memang beberapa terkena fitnah. Makanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata beliau, orang-orang yang sahabat-sahabat yang terlibat di dalam fitnah ini dikenal dengan fitnatul kubro, itu ya para sahabat yang mereka dalam hatinya ada sedikit penyesalan. Kenapa kok sampai tertimpa fitnah? Di antaranya adalah Amr bin As. Sampai disebut dengan fitnatul kubro, fitnah yang sangat besar.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, meninggalnya Mus'ab bin Umair itu direspon oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, aku bersaksi bahwa mereka adalah para syuhada di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk berziarah kepada syuhada Uhud. Jadi ziarah ke syuhada Uhud dianjurkan, teman-teman semuanya. Ini saya dapatkan dalam buku dari Dr. Ali Muhammad As-Salabi, judulnya tentang Ghazwatur Rasul. Judul bukunya Ghazwatur Rasul, penulisnya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau menyampaikan bahwa ungkapan ini, saya ambil dari buku tersebut, bahwa Nabi menganjurkan ziarah terhadap para syuhada Uhud yang dekat dengan Bukit Rumah, mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan kata Nabi, jika kita mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud, maka mereka akan menjawab salam tersebut. Allah. Itu kisah Mus'ab. Jadi tidak banyaklah, kita kilas dulu. Itu satu Mus'ab. Yang kedua, teman-teman, itu kisah Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini tokoh yang kemudian punya peran besar dari kalangan Ansar. Beliau mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di antara sahabat yang mendapatkan informasi tentang pergerakan orang-orang Quraisy. Jadi Sa'ad bin Rabi' ini di antara sahabat yang diajak diskusi ketika menentukan strategi perang. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika peperangan berkecamuk kan kacau itu. Jadi posisi yang tadinya A itu di posisi titik A ada siapa, titik B ada siapa, itu kacau semua, kacau. Sehingga Nabi SAW tidak lagi mengetahui posisinya di mana, sahabatnya di mana. Gitu. Mungkin kalau ibarat permainan bola itu, back-nya siapa, gelandangnya siapa, gitu, sayapnya siapa, itu strikernya siapa, itu ketahuan. Nah ini kalau kacau itu udah nggak ketahuan siapa ada di mana. Gitu. Nah, termasuk Sa'ad bin Rabi'. Nabi tidak tahu Sa'ad bin Rabi' ada di mana. Karena kelihatan nggak ada, jangan-jangan sudah meninggal, gitulah barang. Maka beliau panggil Ubay bin Ka'ab ini setelah peperangan selesai. Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab, kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata Nabi, carilah Sa'ad bin Rabi'. Dan jika kamu ketemu dengan Sa'ad bin Rabi', sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya, Rasulullah bertanya kepadamu bagaimana keadaan. Ini pesan Nabi kepada Ubay bin Ka'ab supaya disampaikan kepada Sa'ad bin Rabi'. Salam untuk Sa'ad bin Rabi' dari Nabi Muhammad, dan bagaimana keadaanmu, kata Nabi Muhammad. Barang lebih itu pesan yang harus dibawa oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita Ubay bin Ka'ab menemukan Sa'ad bin Rabi'. Itu badannya penuh dengan 12 tusukan tombak. Dan itu membuat beliau tidak lagi bisa bertahan hidup. Nah, sebelum meninggalnya, tetap ditanya oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi salam dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana keadaan wahai Sa'ad bin Rabi'? Maka kata Sa'ad, di badanku ada 12 tusukan. Dan kemungkinan aku tidak lagi bisa hidup panjang. Maka Sa'ad bin Rabi' menyampaikan kata-katanya untuk disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan supaya disampaikan kepada orang-orang Ansar secara umum. Kata Sa'ad bin Rabi', karena sudah disampaikan salam dari Nabi, maka kata Sa'ad bin Rabi', wa'alaikumussalam, wa'alaikassalam ya Rasulullah. Keselamatan juga untukmu, wahai Rasulullah. Dan untukmu, itu kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian katakan kepada beliau, wahai Ubay, ya Rasulullah, aku mencium wangi surga. Dan katakan kepada kaumku Ansar, tidak ada uzur bagi kalian di sisi Allah jika sampai di hadapan Rasulullah SAW dan di dalam diri kalian masih ada mata yang berkedip. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi tidak ada uzur bagi orang-orang Ansar jika sudah ada di hadapan Nabi dalam konteks perang, kemudian orang-orang Ansar masih bisa berkedip. Jadi bukan takarannya itu, ukuran itu bukan masih bisa berjalan, masih bisa bertarung, masih bisa berperang. Jadi barometernya bukan itu. Barometernya adalah selama masih bisa berkedip, maka perjuangan harus dilakukan. Pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya harus dilakukan. Nah, Nabi SAW setelah mendengar ucapan dari Ubay bin Ka'ab tentang Sa'ad bin Rabi', beliau mendoakan Sa'ad bin Rabi'. Ini dah ya, ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Maka dijawab oleh Sa'ad bin Rabi', ya Rasulullah, aku mencium wangi surga. Jawabannya langsung, saya mencium aroma surga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini
beberapa jiwa yang terpilih akhirnya menjemput syahid. Di antaranya adalah Sa'ad bin Rabi dengan keyakinan mencium aroma syurga. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga tokohnya adalah Abdullah bin Jahsi. Namanya Abdullah bin Jahsi. Jadi Abdullah bin Jahsi ini kakaknya Zainab binti Jahsi. Juga kakak dari Ubaidillah bin Jahsi. Jadi Ubaidillah bin Jahsi ini menemani istrinya pergi ke Habsyah. Ini Ubaidillah dulu nih, adanya Abdullah. Saya ceritakan dulu. Ubaidillah bin Jahsi, adanya Abdullah, itu pergi dengan istrinya ke Habsyah. Istrinya ini bernama Ummu Habibah. Atau nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. Suaminya Ubaidillah bin Jahsi. Singkat cerita, teman-teman, Ubaidillah bin Jahsi ini di kota Habsyah malah pindah menjadi seorang Nasrani. Karena dia pindah jadi orang Nasrani, kemudian meninggal sebagai seorang Nasrani, maka Romlah binti Abi Sufyan jadi janda, dan beliau dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi akhirnya jadi mantunya Abu Sufyan. Abu Sufyan mertuanya Nabi. Itu Ubaidillah bin Jahsi. Zainab binti Jahsi adalah mantan istri dari anak angkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Haritha. Jadi Zaid bin Haritha punya istri namanya Zainab binti Jahsi, tapi tidak berselang lama. Pernikahan mereka akhirnya kandas karena tidak satu kufu, di mana Zainab binti Jahsi seorang keturunan bangsawan, sedangkan Zaid bin Harithah bukan bangsawan, sehingga agak jomplang secara strata sosial lah gitu. Dan saat itu memang masih sangat kentara kaitannya dengan kasta, kaitannya dengan strata. Nah, singkat cerita dicerailah oleh Zaid bin Harithah. Setelah jadi janda, Zainab binti Jahsi selesai masa iddahnya, maka dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Jahsi merupakan kakak iparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum perang Uhud, lagi berkecamuk perang Uhud, dua orang ini berdoa. Siapa dua orang yang dimaksud? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahsi. Keduanya berdoa. Dalam riwayat yang disebutkan doanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas dulu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rabb, tolong pertemukan aku dengan musuh yang sangat bengis, yang kejam, yang kuat. Dia menyerangku dan aku pun menyerangnya. Dan izinkan ya Rabb agar aku mampu membunuhnya sehingga aku menang karenanya dan aku ambil ghanimah darinya." Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bertemu musuh yang kejam, yang jahat, yang bengis, kemudian saling menyerang, Sa'ad bin Abi Waqqas menang, dan akhirnya mengambil ghanimah dari orang yang dibunuh tersebut. Kata Abdullah bin Jahsi, amin ya Rabb, amin. Karena dua orang ini saling mengaminkan doa. Kemudian giliran Abdullah bin Jahsi berdoa. Kata Abdullah bin Jahsi, ya Rabb, ya Allah, kurniakanlah kepadaku orang yang sangat bengis dan kuat. Lalu aku menyerangnya di jalanmu dan juga dia menyerangku. Kemudian dia berhasil membunuhku ya Rabb. Lalu memotong hidung dan telingaku, sehingga jika aku berjumpa denganmu besok dan engkau bertanya, kenapa dengan hidung dan telingamu wahai Abdullah bin Jahsi, maka aku akan menjawab, ini karena berjuang di jalanmu ya Allah. Di jalan Rasulmu, lalu engkau berkata, kamu benar. Teman-teman yang Allah muliakan, doa Abdullah bin Jahsi pun diaminkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, demi Allah, doanya Abdullah bin Jahsi lebih bagus daripada doaku. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, perang berlangsung. Kemudian setelah semuanya selesai, maka dilihatlah jenazah Abdullah bin Jahsi kehilangan hidung dan telinga. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku lihat hidung dan telinganya Abdullah bin Jahsi tergantung dalam sebuah benang. Jadi digantung pakai benang. Tidak disebutkan digantungnya ke tombak atau ke panahan atau ke apa, tapi digantung pakai benang. Itu hidung dan telinganya Abdullah bin Jahsi. Bahkan dalam riwayat yang lain itu dibedah perutnya sampai dimutilasi dalam riwayat yang lain. Tapi ya wallahu a'lam, ini yang saya dapatkan dalam kitab Ghazwatur Rasul. Jadi hidung dan telinganya. Agar apa? Supaya di akhirat nanti ketika Allah bertanya, kenapa hidung ente? Dijawab, ini karena jihad di jalanmu ya. Masya Allah ya. Ajib jawabannya.
Keren. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Abdullah bin Jahsy. Dan sekali lagi, doanya Abdullah bin Jahsy itu lebih bagus daripada doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sekali lagi saya catatkan dulu, teman-teman. Para sahabat ketika berperang, itu cita-citanya surga, teman-teman. Maka di antara mereka, mayoritas adalah, bukan mayoritas, semuanya, teman-teman, itu berharap menjemput syahid. Jadi syahid itu, mati di medan perang itu cita-cita mereka. Tapi bukan berarti harus pasrah didatang ke medan perang, bunuh biar cepat masuk surga, enggak gitu juga itu. Tetap mereka bertarung, mereka memaksimalkan usaha mereka untuk menang. Tapi kalau ditanya dalam hati kecilnya, saya ingin syahid. Tapi di waktu yang sama mereka berjuang banting tulang untuk memenangkan kaum muslimin. Tapi mereka memilih syahid. Makanya nanti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ada gempuran dari Khalid bin Walid, itu Sa'ad bin Abi Waqqas barengan dengan Wahab al-Mujanni itu berdua melakukan perlawanan terhadap Khalid bin Walid. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat Wahab al-Mujanni sudah jatuh, bangun lagi. Kemudian jatuh, bangun lagi. Dan itu setiap kali jatuh, bangun lagi. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rabb, izinkan aku menjemput syahid. Dan ternyata yang dijemput syahid bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Wahab al-Mujanni. Ini keinginan sahabat ingin mati syahid, tapi di waktu yang sama ingin memenangkan kaum muslimin. Jadi begitulah ya. Jadi pengen menang, kalau menang kan harus bunuh kaum kafir. Tapi di waktu yang sama mereka ingin mati syahid. Tapi bukan mati konyol, mati syahid. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Abdullah bin Jahsy. Kemudian yang berikutnya, seorang sahabat namanya Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah ini, teman-teman, ketika waktu sorenya, jadi sore sehari sebelum berangkat sore sebelum terjadinya perang Uhud. Sore sebelum terjadinya perang Uhud. Kan Nabi berangkatnya malam-malam. Nah, sebelum berangkat kaum muslimin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah ini nikah. Sore itu nikah dengan seorang putri tokoh munafik. Tapi yang munafik bapaknya aja. Nama bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya namanya Jamilah. Nah, Jamilah ini dinikahi oleh Hanzalah bin Abi Amir. Sorenya nikah. Malamnya, ya sebagaimana seorang suami istri melaksanakan aktivitas malam pertama. Jadi Hanzalah minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berangkat malam-malam. Wajar lah, dan Nabi juga ngizinin ya. Nabi juga ngizin, Nabi juga nggak tidak cuek ya, tidak paham lah, Nabi juga paham. Akhirnya Nabi izinkan, ya sudah nginep saja dulu. Nanti komitmennya subuhnya akan berangkat. Jadi nyusul. Nanti Hanzalah nyusul pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita malam itu malam pengantin, dan Jamilah binti Abdullah bin Abi Ubay bin Abdullah bin Ubay ini mimpi. Dalam mimpinya itu Hanzalah syahid. Jadi setelah malam pertama, malam itu tertidur, dan Jamilah ini mimpi kalau sang suami akan syahid. Singkat cerita, teman-teman, beliau sholat subuh, bangun subuh lah gitu ya. Hanzalah sholat subuh, kemudian tadinya mau langsung nyusul Nabi, tapi oleh istrinya ditahan. Aktivitas suami istri lagi, jima lagi. Nah, setelah jima yang kedua kalinya, kemudian karena buru-buru ya, Hanzalah ini kan ini sudah sangat terlambat, ini komitmennya kan harusnya habis subuh langsung nyusul Nabi, tapi ya karena diajak sama istri, ya apa boleh buat gitu. Nah, karena sudah terlambat, makanya Hanzalah langsung buru-buru ngebut. Jadi nggak sempat mandi, tidak sempat mandi junub, karena ingin ngejar Nabi SAW. Dan pikiran Hanzalah, toh waktu duhur masih lama. Kan subuh, waktu duhur masih lama. Karena kan junub itu dibutuhkan kalau mau sholat. Kalau mau perang kan nggak harus mandi dulu. Gitu. Nggak ada ketetapan kalau perang harus mandi junub dulu, nggak ada. Tapi kalau mau sholat harus mandi junub dulu. Nah, karena duhur masih lama, pikiran Hanzalah, maka Hanzalah tanpa pikir panjang, setelah menyelesaikan hajatnya, beliau ambil kuda perangnya, beliau maju menyusul Nabi SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika masuk ke pasukan Muslim, itu sudah perang berkecamuk. Maka Hanzalah langsung mencari, ini masih dalam momen pertama. Itu langsung masuk ke pasukan musuh.
Jadi kaum muslimin belum kalah. Bukit Rumah masih banyak pemanahnya gitu. Ini momennya Hanzalah. Hanzalah masuk ke tempat musuh sampai ketemu dengan kudanya Abu Sufyan. Bisa teman-teman bayangkan bahwa ini menerobos pasukan sampai ketemu titik rajanya pasukan, panglimanya pasukan. Jadi Abu Sufyan. Jadi langsung masuk, padahal Hanzalah ini ketika berperang jalan kaki. Artinya dia tidak menggunakan kendaraan, jadi dia jalan, kemudian masuk dan ke ke ring satunya Abu Sufyan, kemudian kudanya Abu Sufyan dihajar sama Hanzalah, dipukul sampai hampir nyuksuk itu kuda. Namun ya karena ada di ring satunya Abu Sufyan, tentunya banyak pengawal Abu Sufyan di situ. Maka tidak selang lama ada tombak yang menembus tubuhnya Hanzalah. Kemudian Hanzalah mendatangi orang yang menembakkan tombak sambil berjalan. Dan orang yang menembakkan tombak ini mengambil tombak yang kedua kalinya dan dilempar lagi tombak yang kedua sampai menembus tubuhnya Hanzalah lagi. Dengan 2 tombak yang bersarang di tubuhnya tepat di area vitanya, maka Hanzalah tersungkur dan meninggal. Tersungkur dan meninggal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai peperangan itu melihat Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah dimandikan oleh para malaikat dengan air dari awan yang dipakaikan di dalam bejana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita kepada para sahabat, karena sahabat kan datang membawa jenazah Hanzalah dalam keadaan basah kuyup. Kata Nabi, Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat. Coba kalian cari tahu, kenapa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Tanya istrinya. Teman-teman yang Allah muliakan, maka para sahabat setelah selesai Uhud, nanya ke istrinya. Maka jawaban istrinya, Hanzalah belum mandi junub. Maka para malaikat membandingkan Hanzalah. Masya Allah. Dimandiin malaikat. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad SAW melihat para malaikat memandikan Hanzalah, dan setelah ditanya ke istrinya, Hanzalah dalam keadaan junub. Sehingga nanti dalam kaidah fikih, teman-teman, dalam kaidah fikih, kalau ada syuhada yang meninggal dalam peperangan dan dalam keadaan junub, maka dianjurkan dimandikan. Misalnya di konteks kita ada peperangan gitu dengan dengan siapa gitu, dengan Yahudi, misalkan. Terus kita meninggal dan kita dalam keadaan masih junub, maka teman-temannya harus memandikannya. Jadi jangan nunggu dimandiin malaikat, karena ceritanya itu untuk Hanzalah. Belum ada ceritanya umat hari ini dibandingkan oleh para malaikat, dan nggak ada juga yang bisa tahu kalau toh dibandingkan oleh para malaikat. Jadi harus dibandingkanlah oleh orang-orang yang lain, oleh teman-teman, oleh masyarakat muslimin. Jadi dimandikan dulu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya komentar sedikit saja. Kenapa istrinya Hanzalah ngajak lagi melakukan aktivitas suami istri setelah subuh? Ini bukan karena naluri seorang perempuan saja, bukan itu yang jadi alasan. Bukan kebutuhan naluri perempuan saja, bukan itu alasan. Jadi istrinya Hanzalah bermimpi bahwa suaminya akan syahid. Nah, karena tahu suaminya akan syahid, istrinya Hanzalah ini, Jamilah ini, maka beliau meminta suaminya untuk melakukan aktivitas suami istri dengan harapan nanti lahir seorang putra yang dinisbatkan kepada Hanzalah. Wah, ini futuristik sekali ya. Keren sekali. Jadi istrinya tahu suaminya bakal syahid. Maka beliau meminta suaminya untuk melakukan aktivitas suami istri dengan harapan nanti lahir bayi yang itu dinisbatkan kepada Hanzalah, seorang laki-laki yang syahid, bahkan dimandikan oleh para malaikat. Nanti punya anak namanya Abdullah bin Hanzalah. Itu ceritanya. Nanti Abdullah sering bangga-bangga. Nih bapak saya dimandiin malaikat. Dalam satu riwayat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah juga pernah ngobrol dengan Abu Bakar berkaitan dengan beberapa teks ya tentang kemunafikan. Jadi kata Abu Bakar kepada Hanzalah, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Maka kata Hanzalah, dalam keadaan munafik, wahai Abu Bakar. Waktu Abu Bakar panik. Wah, munafik? Gimana ceritanya antum jadi munafik? Ya, pikir aja lah sama antum. Gimana nggak munafik coba? Saya kalau dekat dengan Nabi, bawaannya soleh, bawaannya taat, bawaannya itu surga, bawaannya itu akhirat, kalau dekat Nabi. Tapi giliran jauh dari Nabi, kembali lagi lah, bisnis lagi, dagang lagi, duit lagi. Gitu. Bukankah itu tipikal orang munafik, Abu Bakar itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Ternyata itu dijawab oleh Abu Bakar, sama dong. Saya juga begitu. Wah, jangan-jangan kita berdua munafik dong kalau begitu. Akhirnya Abu Bakar dan Hanzalah pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, curhat ya. Akhirnya kata Nabi, ya hidup itu kayak saatan wa saatan. Hidup itu ya semuanya ada waktunya. Kadang kita lempeng, kadang kita agak bengkok-bengkok dikit. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak penting. Saatan wa saatan ini jatuh bangun itu tidak penting. Yang penting kita sadar ketika kita jatuh, dan setelah jatuh kita berusaha untuk bangkit kembali. Itu cukup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Hanzalah bin Abi Amir. Sekarang ke Abdullah bin Amr bin Haram. Namanya Abdullah bin Amr. Ini bapaknya Jabir. Kalau teman-teman ingat tentang Bai'ah Aqabah 1, kan tentang Bai'ah Aqabah 1, tentang 6 pemuda dari Madinah yang diajak ngobrol sama Nabi. 6 orang pemuda dari Madinah ini, satu diantaranya adalah satu As'ad bin Jurarah, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Rafi' bin Malik, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian Qutbah bin Amir, dan yang keenam Auf bin Haris. Itu 6 orang pemuda dari Madinah yang ketemu dengan Nabi sebelum Bai'ah Aqabah 1 terjadi. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah. Termasuk Jabir bin Abdullah juga yang kalau nikah, kata Nabi kan Jabir mau nikah, terus curhat ke Nabi, Rasul saya mau nikah nih. Terus kata Nabi, ente udah lihat belum calon perempuannya? Nggak usah lah, saya masih kok. Hanya kata Nabi, oh enggak, antum harus lihat dulu calon pengantin antum yang sesuatu yang bisa menambah semangat untuk menikahinya. Lihat, rata-rata kan wajah, jadi wajib melihat wajah. Makanya Jabir bin Abdullah akhirnya berangkat pergi untuk melihat apa yang membuat beliau semakin semangat menikah. Itu atas perintah Nabi. Termasuk juga teman-teman, Jabir bin Abdullah adalah orang yang nanti masak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Nanti kisahnya di perang Khandaq lah ya. Tapi ya, yang masak Jabir bin Abdullah ini dan istrinya lah tentunya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdullah ini bapaknya Jabir. Ya, Abdullahnya berarti bapaknya Jabir bin Abdullah. Itu bilang kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, saya ingin perang. Saya punya banyak hutang, kamu lunasin. Aja ya, jadi bapak. Ali, saya punya hutang banyak, kamu lunasin. itu kamar kamu diberesin tuh, intinya tuh kasurnya. Yang kedua, kita punya anak perempuan, tolong jagain lah. Itu kata Abdullah kepada Jabir bin Abdullah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu mengeluh kepada Nabi setelah Abdullahnya meninggal. Jadi Jabirnya protes ke Nabi, bukan protes, mengeluh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abdullah. Karena ketika sebelum mengeluh ya, Jabir bin Abdullah murung gitu. Agak-agak murung lah. Akhirnya Nabi nanya, "Kenapa antum?" Begini Rasulullah, setelah bapak saya meninggal, bapak saya itu ninggalin utang banyak. Sudah ninggalin utang banyak, suruh saya lunasin. Terus yang kedua, saya punya banyak tanggungan. Ada adik, ada anak, ada ini, ada itu. Gitu. Dan itu rata-rata perempuan. Jadi adik-adiknya atau keluarganya Jabir itu rata-rata perempuan. Jadi itu yang bikin Jabir bin Abdullah agak gelisah. Baru kata Nabi, ini dalam rangka nguatin hatinya Jabir, juga dalam rangka memberikan fakta kebenaran tentang sesuatu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jabir, maukah aku perlihatkan kepadamu, maukah aku ceritakan kepadamu atau beritakan kepadamu sesuatu yang sangat dahsyat yang dialami oleh bapakmu? Mau nggak? Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa yang dialami oleh bapak. Maka kata Jabir bin Abdullah, oh tentu ya Rasulullah, saya mau dong, saya mau. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir bin Abdullah menceritakan tentang bapaknya Jabir yang bernama Abdullah. Kata Nabi, tahukah kamu wahai Jabir, bapakmu itu berbicara dengan Allah tanpa hijab. Sedangkan ketika Allah berbicara dengan siapapun pasti melalui hijab. Tapi ketika ngobrol dengan bapakmu tanpa hijab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya perlu gambarkan poin ini. Di surga nanti Allah akan memberikan beberapa bonus kepada orang-orang tertentu.
Apa bonusnya? Bisa melihat wajah Allah. Jadi bisa melihat wajah Allah. Itu bagi orang-orang tertentu yang Allah izinkan. Dan itu bonus. Jadi penghuni surga tidak semuanya bisa melihat wajah Allah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat wajah Allah. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Haram. Bapaknya Jabir bin Abdullah. Nah teman-teman yang Allah muliakan. Terus kata bapakmu kepada Allah. Karena kan ngobrol tanpa hijab. Kata bapakmu, kata Nabi kepada Jabir. Kata bapakmu, bilang ke Allah begini. Ya Rabb. Allah dulu nanya kepada bapaknya Jabir ya, kata Allah Azza wa Jalla kepada ayahmu, wahai hambaku, sebutkanlah keinginanmu kepadaku. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Abdullah bin Amr. Maka dijawab oleh Abdullah bin Amr, ya Rabb, aku ingin agar engkau menghidupkanku kembali, lalu aku terbunuh lagi di jalan untuk yang kedua kalinya. Tapi permintaan ini ditolak oleh Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, telah selesai ketetapan untukmu. Jadi tidak mungkin Abdullah bin Amr ini dikembalikan lagi ke dunia dan hidup itu tidak mungkin. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kata Abdullah bin Amr, kalau begitu ya Rabb, tolong sampaikan kepada orang-orang di belakangku tentang bagaimana keadaan. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 169. Redaksinya, teman-teman yang Allah muliakan, kalimatnya begini, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah tentang Abdullah bin Amr ya, janganlah kamu kira atau kamu sangka orang-orang yang mati di jalan Allah adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Jadi jangan bilang mati sama yang syahid. Kenapa? Bal ahya'un, mereka senantiasa hidup, wahum inda rabbihim yurzaqun. Dan di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Ini penegasan bahwa orang yang mati syahid sebetulnya tidak mati. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, selanjutnya ini saya singkat terakhir. Khaisamah Abu Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Khaisamah ini dengan bapaknya Khaisamah, jadi Sa'ad itu anaknya Khaisamah. Sa'ad bersama Khaisamah, dia Sa'ad dan Khaisamah. Sa'ad dan Khaisamah ini ketika perang Badar itu bikin undian. Karena Sa'ad pengen perang, Khaisamah, bapaknya Sa'ad juga pengen perang. Ikut perang Badar, ini kontennya perang Badar dulu. Akhirnya mereka berundi. Itu Khaisamah pengen banget perang. Kemudian Sa'ad juga pengen banget perang dalam perang Badar. Ketika diundi, ternyata yang keluar adalah namanya Sa'ad. Berarti anaknya yang perang. Bapaknya yang bernama Khaisamah tidak jadi ikut perang. Jadi ngalah. Nah singkat cerita teman-teman, ketika akan masuk dalam perang Uhud, itu Khaisamah mimpi. Dalam mimpinya itu bertemu dengan Sa'ad. Lagi jalan-jalan di kebun, di sungai, di surga. Kemudian kata Sa'ad kepada bapaknya yang bernama Khaisamah, susulah kami dan temanilah kami. Aku telah mendapatkan janji Allah benar. Orang dulu punya mimpi gitu-gitu ya. Keren. Saya ngarepin mimpi begitu, nggak ada yang begitu. So. Akhirnya Khaisamah teman-teman, itu bicara ke Nabi, ya Rasulullah, demi Allah. Ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat rindu untuk menemani Sa'ad di surga. Tolong doalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menganugerahkan mati syahid kepadaku dan menjadi teman Sa'ad di surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya masih dahsyat begini. Gak bisa habis pikir. Sampai orang itu minta tolong ke Nabi, tolong doakan saya mati syahid. Itu enggak susah dicerna ya. Bagaimana orang-orang zaman dahulu begitu. Untuk konteks sekarang ini, konteks sekarang kayaknya masih agak susah. Orang minta didoakan mati syahid di jalan Allah. Akhirnya teman-teman, Rasulullah mendoakan Khaisamah dan akhirnya ia pun syahid dalam perang Uhud. Dan bisa bertemu dengan Sa'ad jalan-jalan di surga. Wallahu a'lam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini mudah-mudahan cukup waktunya. Terakhir ini, atau saya close dulu mungkin di Wahab ya, Al-Muzani. Teman-teman yang Allah muliakan, Wahab Al-Muzani dan keponakannya namanya Haris, ini termasuk orang-orang yang telat berangkat perang.
telat berangkat perang. Karena beliau masih mengembalakan kambing di perbukitan kota Madinah. Jadi pas pulang ke kota Madinah, dilihat kota Madinah sepi. Orang-orang udah pada berangkat ke perang Uhud. Nanya-nanya kan, pada kemana nih orang? Oh, ke Uhud. Akhirnya meninggalkan gembalaan kambing mereka, dan 2 orang ini nyusul. 2 orang ini sampai di Uhud, itu ketika kaum muslimin lagi mengutin ghanimah. Jadi lagi mengutin ghanimah bersama Nabi SAW. Maka Wahab bin Qobus, namanya, atau Wahab al-Muzani, dan keponakannya Haris, itu langsung membantu ngambilin ghanimah di belakang. Jadi kaum muslimin pada ngejar ke depan, Nabi mengutin ghanimah di belakang kaum muslimin. Di belakang kaum muslimin yang lagi mengutin ghanimah, itu kosong. Dan itu nanti ditempati oleh Khalid bin Walid. Nah, teman-teman, ketika Nabi dan Muzani bin Qobus lagi mengutin ghanimah, tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid ada di belakang kaum muslimin, di belakang Nabi, di belakangnya Wahab al-Muzani. Maka Nabi SAW teriak, kata Nabi, siapa yang akan menangani pasukan ini? Maka Wahab bin Qobus atau Wahab al-Muzani tampil dan dia bilang, saya ya Rasulullah. Kemudian perang, agak mundur itu pasukan. Kemudian diserang lagi kaum muslimin oleh Khalid bin Walid. Maka Nabi teriak lagi, siapakah yang akan menangani kelompok ini? Maka kata Wahab, saya ya Rasulullah. Maju lagi Wahab. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang apa namanya yang Wahab Sa'ad bin Abi Waqqas iri sama Wahab al-Muzani. Karena Wahab al-Muzani dan Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dua-duanya mengharapkan syahid. Tapi Allah memberikan syahidan kepada Wahab al-Muzani. Kemudian Nabi nanya lagi, siapa yang mau menangani kelompok ini? Wahab al-Muzani bilang, saya ya Rasulullah. Pokoknya tiap Nabi bertanya siapa yang akan menangani pasukan ini, maka Wahab al-Muzani pasti jawab, saya ya Rasulullah. Sampai akhirnya beliau masuk ke pasukan musuh, keluar dengan 12 tusukan tombak. Dan akhirnya Wahab al-Muzani syahid. Termasuk ponakannya pun yang bernama Haris syahid. Karena jadi bulan-bulanan pasukan Khalid bin Walid. Allahu a'lam bishawab. Itu dulu barangkali, kembali ke host dulu barangkali ada pertanyaan setelah. Sebelum saya lanjutkan ke Amr bin Jamuh. Allah. Syukran Ustadz, jazakumullah khair atas materi yang telah diberikan. Memang luar biasa Ustadz ya, kalau kita semakin mengetahui sirah dan detail apa yang terjadi pada saat peperangan itu, luar biasa semangat dari para sahabat ini untuk mencari sesuatu yang lebih baik, itu dengan membela agama Allah dan tentunya dengan mengorbankan segala yang diinginkan gitu. Ada yang menarik juga nih Ustadz terkait yang sama atau masalah ya Ustadz ya, mengenai keinginan mati syahid itu. Artinya dia mengutarakan keinginannya itu sebelum perang atau bagaimana Ustadz? Jadi artinya kan kita bisa melihat ya pengen mati ya, kalau saat ini pengen ini saja atau bagaimana ya Ustadz? Apakah itu tidak mencederai dari niat atau ya, menginterpretasikan seperti apa Ustaz, biar tidak salah menafsirkannya Ustaz? Kalau konteksnya Khaisama itu sudah ada woro-woro perang Uhud. Sudah ada pengumuman kita akan berangkat gitu. Kita akan berjihad. Maka Khaisama termasuk yang paling semangat. Karena waktu perang Badar, beliau kalah kan sama undian anaknya, itu anaknya yang lolos. Nah, ketika perang Uhud ini ada dan Nabi mengajak untuk ayo berangkat, kita bersiap untuk perang, maka Khaisamah di antara orang-orang yang paling semangat. Nah, sebelum keberangkatannya itu bermimpi, makanya langsung datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ikut perang dalam perang Uhud ini. Dan tolong ya Rasulullah, doakan saya supaya saya mati syahid, mendapatkan anugerah mati syahid. Jadi itu peristiwanya sebelum peperangan terjadi. Sudah ada informasi akan ada keberangkatan menuju suatu tempat melawan orang-orang Quraisy. Nah, di situ Khaisamah langsung mengajukan permohonannya untuk mati syahid. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks kita itu ada dalil. Ada dalil bahwa
kan dalam literatur ya, kita ini tetap harus punya semangat jihad. Harus ada niat jihad. Karena kalau tidak punya niat jihad, dihukumi zindik, kan begitu. Nah, konteks jihadnya kapan dan seperti apa, apakah ada musuhnya atau tidak, itu lain persoalan. Yang penting ada niat jihad dulu. Jihad itu ya difahaminya secara umum ya kita perang. Tetapi kan tidak harus menentukan siapa musuhnya dulu. Pokoknya ada niat dalam hati, kalau toh nanti ada panggilan jihad, maka ya siap. Tentunya jihad harus bil ilmi ya, harus bil ilmi, harus jelas siapa musuhnya. Tidak mungkin kita jihad dalam konteks melawan orang-orang muslim lagi, itu tidak. Karena jihad itu ya harus jelas siapa musuhnya dan harus bil ilmi, didasari dengan keilmuan yang matang, yang lengkap, yang komprehensif. Tapi niat untuk berjihad harus ada. Walaupun tidak didefinitifkan siapa musuhnya dan kapan. Pokoknya ada niat. Kalau toh ada panggilan, siap jihad. Setidaknya siap dulu, walaupun belum kejadian dan belum ada woro-woro untuk ke arah sana. Itu satu. Jadi mengharuskan memang untuk mendapatkan kesempatan berjihad, niat berjihad. Yang kedua, kaitannya dengan kesyahidan, setiap orang boleh berdoa pengen mati syahid. Bahkan Umar bin Khattab sebagai contoh kasus, beliau malah berdoa jauh sebelum beliau dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Umar bin Khattab selalu berdoa, ya Rabb, anugerahkan kepada hamba mati syahid. Ya Rabb, anugerahkan kepada hamba mati syahid. Itu diulang-ulang terus-terusan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu senantiasa berdoa. Di antara salah satu doa yang rutin beliau sampaikan adalah, ya Rabb, anugerahkan kepada hamba mati syahid. Sampai akhirnya dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Maka ketika terluka kan Umar bin Khattab gara-gara tusukannya Abu Lulu al-Majusi, kemudian kata Umar, siapa yang nusuk saya? Kemudian disebutkanlah Abu Lulu al-Majusi. Maka Umar bin Khattab langsung sujud. Kemudian mengucapkan kalimat, alhamdulillah, aku dibunuh bukan oleh seorang yang pernah melakukan sujud di hadapan Allah walau sekalipun. Karena kan Abu Lulu al-Majusi bukan orang Islam, tapi orang Majusi. Jadi tidak pernah sujud. Nah, Umar khawatir jika beliau dibunuh atau diperlakukan intimidatif oleh orang yang pernah sujud. Hatta sekali saja. Itu kekhawatiran Umar. Berarti kalau ada orang yang pernah sujud dalam kurung muslim, membunuh Umar bin Khattab, berarti something kesalahan di Umar bin Khattab. Dalam persepsi seorang Umar. Makanya ketika Abu Lulu al-Majusi yang menusuk beliau sujud dan beliau mengucapkan alhamdulillah. Dan doa Umar terkabul karena doa Umar terkabul karena Umar bin Khattab mengharapkan mati syahid. Dalam kondisi tertentu ya, suatu hari Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman itu naik Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud bergetar. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Gunung Uhudnya bergetar. Kemudian kata Nabi SAW, usbut ya Uhud, diam wahai Uhud. Fa inna ma'akan Nabi sallallahu alaihi wasallam was-siddiq wasyahidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam wahai Uhud, karena sedang bersamamu seorang nabi, yang kedua seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan wasyahidain, dan dua orang yang syahid. Maksudnya adalah Umar dan Utsman. Jadi dua orang ini sudah dapat sinyal akan kesyahidan. Maka Umar bin Khattab tinggal melanjutkan doanya, ya Rabb, anugerahkan kepada hamba kesyahidan. Dan Allah kabulkan dengan terbunuhnya Umar oleh Abu Lulu al-Majusi. Tapi bisa jadi juga doa ini tidak dikabulkan oleh Allah. Khalid bin Walid, teman-teman, itu setiap saat, setiap beliau berperang, selalu berharap mati syahid. Ya Allah, matikan saya dalam medan perang. Ya Allah, wafatkan saya dalam medan perang. Ya Allah, wafatkan saya dalam medan perang. Tapi Allah tidak kabulkan. Beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Tapi karena dia berniat untuk mati syahid, berniat untuk mati di medan perang, kata para ulama, Khalid bin Walid sekalipun meninggal di tempat tidurnya, tapi dia dihukumi syahid seperti meninggal di medan perang. Karena itu cita-citanya. Itu niatnya. Itu keinginannya. Itu ajamnya. Ingin mati di medan jihad, di medan perang, sehingga kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sekalipun meninggalnya di atas tempat tidur, dihukuminya ya mati syahid. Itu sebagian apal para ulama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tanpa menjadi horor ya tentang jihad, tentunya ini konteksnya harus difahami bahwa musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah orang kafir yang memusuhi Nabi
menjelek-jelekan Nabi, membenci Nabi, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka tindakan kaum muslimin terhadap mereka adalah tindakan responsif, tindakannya sifatnya reaksi, bahwa ini bukan aksi, ini reaksi. Karena orang-orang muslim sudah diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, mereka melakukan perlawanan. Nah, bentuk perlawanannya adalah jihad fisabilillah. Jadi keinginan jihad yang sangat menggebu, dari antaranya kan ada Khaisama, nanti ada namanya Usairim, kemudian ada Amr bin Sabit al-Waqqas gitu, atau Usairim, itu masing-masing punya cerita sendiri, dan itu menggambarkan betapa jihad itu sesuatu yang diharapkan dan betapa syahid itu sesuatu yang sangat dirindukan. Sampai teman-teman dalam hadis yang lain ya, jika ada orang yang mati syahid gara-gara hantaman pedang, maka orang ini akan meminta 10 kali mati dalam keadaan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, ada orang mati syahid karena pedang, maka orang ini setelah mendapatkan kenikmatannya yang sangat dahsyat, mereka berharap bahwa 10 kali mati kayak ini. Jadi hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang-orang yang mati syahid itu tidak dihisab. Tidak dihisab. Jadi mati syahid, maafkan semua dosanya, dahlah jannah itu. Bahkan tadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan bilang orang yang syahid itu mati, karena mereka masih hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa kok sampai tidak dihisab? Dalam satu riwayat ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kilatan pedang yang berada di wajah-wajah mereka itu telah mencukupkan mereka mendapatkan kepanikan, ketakutan. Jadi ya tidak dihisab. Dalam satu riwayat, dan riwayat yang lain tidak mendapatkan pedihnya sakaratul maut. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi memang poinnya jihad itu menjadi niat yang harus ada, terlepas musuhnya siapa nanti, tentunya bil ilmi dan pada waktu yang tepat, di tempat yang juga tepat. Yang kedua, cita-cita mendapatkan kesyahidan itu bisa didoakan sejak sebelum peperangan atau bahkan ketika terjadi dalam peperangan. Seperti Umar bin Khattab yang berdoa jauh dari peperangan, beliau terus-terusan berdoa, sampai akhirnya kan meninggalnya bukan dalam peperangan, tapi dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Dan beliau dihukumi mati syahid. Umar bin Khattab dihukumi mati syahid, walaupun tidak di medan peperangan. Khalid bin Walid malah berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berdoa mati syahid, dan berdoa menginginkan jihad, dan berdoa untuk syahid, itu hal yang sangat sah-sah saja. Bahkan dianjurkan dalam konteks Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah A'lam. Ya, syukron Ustadz. Jadi tambahan ilmu baru juga ya bagi saya, bahwa setiap sahabat mungkin yang hidup pada zaman Rasulullah sangat mendambakan untuk mati syahid ya Ustadz ya. Terbukti dari Umar yang menginginkan, dan ada juga Khalid bin Walid yang mungkin beberapa kali perang, mungkin harapannya bisa mati syahid dengan berbagai keutamaan mati syahid ya. Tapi qadarullah nggak mati atau nggak wafat ya. Baik, bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan jemaah sekalian yang ingin bertanya silakan. Mungkin kita buka pertanyaan sampai jam 9:30. Bisa langsung saja atau ditulis di chat. Ya, sembari menunggu mungkin saya boleh bertanya sedikit lagi nih Ustaz, penasaran juga mengenai seperti kita ketahui kan ada kurang, kalau nggak salah 10 sahabat atau orang yang terdekat Rasulullah yang dijamin masuk surga ya Ustaz ya. Koreksi jika Anda salah. Tapi kan di sini juga ada mengenai berjihad dan mati syahid gitu, yang tentunya tentu akan diganjar sesuatu yang sangat baik dari Allah, dan tentunya akan dijauhkan dari neraka dan langsung masuk surga. Maksud saya bertanya itu, apakah derajatnya sama atau bagaimana nih Ustadz kalau kita melihat dua hal itu Ustadz? Ya, pertama gini, bahwa
10 orang yang dijamin masuk surga, mubasyirina ya, mubasyirina. Yang diberikan kabar gembira, atau mubasyaruna bil jannah, diberikan kabar gembira bahwa mereka sudah dapat jaminan surga. Itu 10 orang. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang 10, tetapi ini sikap yang harus dipahami betul oleh kita semua. Pertama, yang 10 orang ini tidak overconfident. Yang 10 orang ini tetap khawatir dengan nasibnya di akhirat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, sampai menempelkan wajahnya ke tanah itu, ketika sudah terluka itu, tolong tempelkan wajah saya ke tanah. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ya Amirul Mukminin, tolong tempelkan. Sampai Umar bin Khattab nanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang saya? Apakah saya akan selamat di akhirat nanti? Itu ungkapan-ungkapan Umar, bukan berarti tidak percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada kekhawatiran. Kalimat-kalimat Nabi itu disampaikan saat itu. Sedangkan ini sudah berlangsung 10 tahun dari Nabi wafat, sudah berlangsung sekian belas tahun dari Nabi wafat. Ada kekhawatiran di antara mereka yang menyebabkan tidak didapatkannya jaminan tadi. Kegelisahan itu ada. Sampai kata Umar bin Khattab, jika saya boleh memilih, maka saya memilih jadi pohon tunggul pohon saja, yang tidak dihisab, tidak akan dimintai pertanyaan, tidak akan ditanya ini itu. Gitu. Kalau saya boleh berharap, saya berharap jadi tunggul pohon aja, gitu. tunggul pohon aja. Itu ungkapan Umar. Saking beliau khawatir dengan nasib di akhirat, sampai nanya ke Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ditanya, kata Abdullah bin Abbas, ya Amirul Mukminin, kami mencintaimu, kami mendoakanmu, dan kami yakin kau akan bahagia di akhirat nanti. Itu ungkapan Abdullah bin Abbas. Jadi itu bukan sekedar ungkapan untuk menyenangkan, itu memang faktanya demikian. Cuma tetap di sisi para sahabat yang mendapatkan kabar gembira itu, mereka tidak overconfident. Mereka tidak lantas kemudian, oh jaminan surga, bebas ngapain. Mungkin kalau saya begitu nantinya ya. Tapi kalau mereka para sahabat betul-betul tahu diri, betul-betul paham betul bahwa nggak bisa kemudian langsung belagu, sombong, merasa sampai kepedean itu tidak. Bahkan mereka sangat khawatir dengan apa yang mereka lakukan sampai berdampak pada kehidupan akhirat mereka. Itu kekhawatirannya sampai sebesar itu. Jadi ini adab ya, dan juga habit yang dibangun oleh para sahabat. Sekalipun mereka dapat jaminan surga, itu mereka tidak pernah overconfident, tidak merasa dirinya lebih berhak daripada orang lain. Maka sangat miris jika ada orang yang belum mendapatkan jaminan surga, belum ada informasi dari Nabi tentang selamatnya kita di akhirat, tapi sudah sangat overconfident dengan surga. Itu agak miris. Cuman walaupun begitu ya, mudah-mudahan sudah lajana. Ini karakter sahabat demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat itu ketika dijaminkan, diberikan kabar gembira oleh Nabi tentang surga, itu masing-masing menjemput kematiannya beda-beda. Menjemput kematiannya beda-beda. Misalkan kayak Abu Bakar, itu sakit secara normal. Kemudian Umar dibunuh, syahid. Utsman dibunuh, syahid. Ali dibunuh, syahid oleh Abdurrahman ibnu Muzab, tokoh Khawarij. Kemudian Jubair bin Awam, itu ketika Ali dengan Aisyah perang, itu mengorbankan 2 nyawa. 1 Jubair bin Awam, 2 Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah yang dalam perang Uhud tangannya tidak berfungsi, yang lututnya pecah, yang kemudian berjalannya pincang, itu harus jadi korban konflik saudara antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Tapi saya tegaskan, pelakunya bukan muslim, bukan sahabat. Pelakunya orang-orang yang munafik, orang-orang yang zindik, itu pelakunya. Jadi mereka tidak dihukumi sahabat, tidak dihukumi tabi'in. Mereka adalah zindik yang ada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan juga ada dalam pasukannya Aisyah radhiyallahu anha yang akhirnya membuat korban jiwa Jubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Jadi Abu Bakar meninggal normal, Umar, Utsman, Ali, Jubair bin Awam, Thalhah syahid. Mereka terdolimi oleh orang-orang jahat. Kemudian Abdurrahman bin Auf, nah ini meninggalnya normal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas,
Ini juga akhirnya meninggal dalam keadaan normal. Padahal ini jadi panglima perang kemana-mana, tapi meninggalnya normal. Kemudian Sa'id bin Zaid, ini mati syahid. Saya lupa di mana mati syahidnya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mati syahid juga, karena kena penyakit taun. Abu Ubaidah bin Jarrah kan kena penyakit taun waktu zaman Umar itu. Ketika Umar mau ke Syam, di daerah Syam, kalau tidak salah itu, Abu Ubaidah kena kota Syamnya kena taun, dan ketika akan masuk, ada sahabat yang menceritakan jangan ke sana karena lagi kena taun. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah untuk meninggalkan kota Syam. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mau. Makanya dihukumi mati syahid. Bagi yang kena taun dan fayam kusufil bait, dan dia diam di dalam rumahnya sampai Allah tetapkan hidup atau mati, maka matinya dihukumi mati syahid. Jadi dari 10 sahabat yang dijaminkan surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritasnya mati syahid. Jadi menjemput kabar gembira surganya dengan mati syahid. Diulang, menjemput kabar gembira surganya dengan mati syahid. Mayoritas. Kecuali Abu Bakar, sama Abdurrahman bin Auf, sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu 3 orang yang kemudian dalam banyak riwayat meninggalnya dalam keadaan normal. Sakit biasa. Jadi ya karena sudah dijamin oleh dikasih kabar gembira dengan surga, ya tetap surga. Walaupun yang tadi syahid, menjemput surganya dengan syahid itu jauh lebih utama dibanding yang meninggal dalam keadaan normal. Tapi karena para sahabat ini semuanya adalah orang-orang yang mulia, ya walaupun berbeda, saya yakin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi mereka tetap dalam posisi yang sangat sangat spesial di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun cara mereka menjemput surganya. Allah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Memang nggak terbayangkan juga Ustaz ya, kalau seandainya di zaman sekarang Ustaz Daniel dijamin surga gitu, mungkin agak sikapnya agak lebih tidak ada kewas-wasan atau lempeng-lempengannya. Bahaya. Ya, jadi kita mengklaim sudah suci, sudah bagi Rasulullah sendiri yang mengatakan hal itu. Menarik juga sih. Ya mungkin memang jiwa-jiwanya memang spesial gitu. Ya. Jiwa-jiwa yang hanif, yang lempeng, jadi ketika dipuji oleh Nabi, dijaminkan surga oleh Nabi, mereka punya jiwa yang tetap cool, tetap low, tetap humble, tetap was-was, tetap khawatir, tetap khosyah. Itu mental yang langka. Makanya wajar kalau sahabat punya tempat spesial di hati Nabi sampai radhiyallahu anhum. Wajar, sangat wajar, karena kualitasnya di situ. Dan kita nggak di situ. Ya, sampai yang panglima perang nggak meninggal, nggak mati-mati syahid kan, mungkin sekali 2 kali dia berpikiran kenapa saya nggak mati-mati nih kan, karena dia tahu keutamaan mati syahid yang Ustaz ya. Ya, betul. Ya, baik Ustaz, mungkin tadi banyak sekali halo Ustaz. Halo. Halo, mohon maaf tadi terputus.
Ya, tadi keluar putus, mohon maaf. Sekarang udah nyambung lagi. Oh ya Pak Ustadz, ya saya kira yang punya saya yang terputus Ustadz. saya putus ya. Ya, mungkin itu saja Pak Ustadz ya. Syukron jazakumullahu khair atas materinya pada malam ini, luar biasa, banyak mencerahkan dari kisah-kisah sahabat Rasulullah yang ikut berperang. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibroh terkait dengan apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebelum kita tutup, kita ucap alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Sekali lagi syukron jazakumullahu khair Ustaz Daniel atas waktu dan materi yang telah diberikan kepada kami, dan syukron jazakumullah khair juga kepada seluruh Bapak dan Ibu anggota majelis yang sudah menyisihkan waktu hadir dalam pengajian ini. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian dan membawa acara ini ada kesalahan dari saya. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya.